Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yifta Setiawan Kriskunadi, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati dan untuk istirahat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Sebelum melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami akan sejenak mendengarkan sabda-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk setiap kami, agar dapat memahami dan melakukan sabda-Mu, agar menjadi bekal bagi kami dalam mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024 yang akan segera datang. Dengan sikap yang tepat dan benar, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, untuk renungan pagi hari ini saya beri tema perhatikanlah prosesnya. Hari ini adalah Sabtu, tanggal 30 Desember 2023. Artinya tahun 2023 sudah hampir berakhir. Tinggal hari ini dan besok, hari Minggu. Hari Senin kita sudah memasuki hari pertama tahun yang baru. Berbicara mengenai tahun 2023 yang hampir berlalu ini, bagaimana saudara-saudara sudah menjalaninya? Ketika ditanya demikian, bisa jadi pikiran orang, mungkin termasuk saudara-saudara, langsung terarah, terfokus pada pencapaian yang didapat atau hasil-hasil yang telah diperoleh. Jika yang ditargetkan, yang diharapkan tercapai, maka dibilang baik. Tahun 2023 dibilang tahun yang manis, gemilang. Namun apabila tidak tercapai, dibilang tahun 2023 tidak baik, tahun yang getir, pahit, tahun gagal total. Nah, apakah saudara-saudara termasuk orang yang menilai segala sesuatu semata-mata dari hasil yang dicapai atau yang didapatkan? Jika ya, bagaimana pengalaman saudara-saudara selama ini? Kemungkinan pertama, hal ini bisa menjadi cambuk bagi kita untuk kemudian bisa memperoleh hasil yang lebih bagus lagi di masa mendatang. Kalau demikian ini yang terjadi, itu baik. Tetapi kemungkinan lainnya, kita bisa dibuat menjadi kehilangan rasa percaya diri, tertekan, kehilangan semangat, atau mungkin malah menyalahkan diri dan kecewa pada diri sendiri ketika hasil yang didapatkan jauh dari harapan. Melihat orang lain bisa, tetapi diri sendiri tidak bisa. Misalnya begini, kita melihat teman kita yang karirnya melejit atau bisnisnya sukses besar, pendapatannya besar atau naik berkali lipat, bisa punya mobil atau malah ganti dengan mobil yang baru, bisa punya rumah sendiri atau malah bisa beli rumah lagi. Sementara kita karirnya tidak jelas, bisnis tidak lancar, banyak kendala, pendapatan tidak seberapa atau pas-pasan saja, kemana-mana masih naik motor, butut lagi, rumah masih kontrak, dan sebagainya. Dalam situasi demikian, bisakah kita bahagia, bersyukur, dan termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Atau tadi, stres, kehilangan semangat, rasa percaya diri, kecewa, dan menyalahkan diri kita yang tidak bisa seperti teman kita itu? Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang semata-mata melihat pencapaian atau hasil yang didapatkan oleh manusia?
Dan mari kita belajar darinya untuk menjadi bekal kita menilai dan merenungkan perjalanan hidup kita sampai di titik ini. Kita tentu tahu perumpamaan tentang talenta yang terkenal itu, bukan? Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita menilai hidup itu bukan sekadar dari pencapaian atau hasil yang diperoleh. 5 talenta menjadi 10 talenta, 2 menjadi 4, 1 tetap 1, ya tidak berubah, malah kemudian hilang. Sang Tuhan yang menggambarkan Tuhan jelas-jelas juga menilai prosesnya. Perhatikan perkataannya kepada hamba yang diberi 5 dan 2 talenta yang masing-masing berhasil mengembangkannya menjadi 10 dan 4 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tercatat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21 dan ayat 23. Perhatikan pula perkataannya kepada hamba yang diberi 1 talenta. Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Injil Matius pasal 25 ayat 26. Nah, di sini jelas bukan apa yang dipuji dan apa yang dicela oleh sang Tuhan. Yang dipuji adalah sikap yang baik dan setia, dalam arti bertanggung jawab terhadap pekerjaan, rajin dan tekun mengerjakan tugasnya, sehingga kemudian mampu menyelesaikannya. Lalu apa yang dicela? Sikap jahat dan malas, dalam arti tidak punya rasa tanggung jawab, melakukannya dengan setengah hati, tidak dengan kesungguhan, berhenti di tengah jalan, atau malah tidak mengerjakan apa-apa. Dengan demikian jelas, yang menjadi perhatian sang Tuhan adalah proses, upaya untuk mencapai hasil itu. Apakah kita sungguh-sungguh setia, tekun, bertanggung jawab, dan baik dalam melakukannya? Atau sebaliknya, baik dan setia, jahat dan malas, ini berbicara tentang proses, tentang bagaimana pekerjaan atau sesuatu itu dilakukan. Buat apa kita memperoleh hasil yang gemilang, tetapi didapatkan dengan proses yang tidak benar, dengan cara yang jahat? Hasil yang gemilang itu pasti di mata Tuhan dinilai 0 besar. Jadi sekali lagi, yang dinilai oleh Tuhan adalah proses kita, perjuangan kita, kerja keras kita, ketekunan kita, bersihnya hati kita, lurusnya upaya dan kerja kita. Dengan melewati semua proses yang demikian ini, seberapapun pencapaian kita saat ini dan di titik ini, tidak apa-apa. Tetap harus kita apresiasi. Kita tetap harus mensyukuri diri kita yang sudah dengan baik dan sungguh-sungguh berjuang, sudah bekerja keras, sudah melewati hari-hari yang tidak ringan dengan berbagai tantangan dan kesulitannya. Jangan sampai kecewa dan menyalahkan diri sendiri karena hasil yang belum tercapai. Sebab semua itu bisa jadi malah berdampak negatif pada diri kita. Antara lain, kita bisa menjadi membenci diri sendiri, susah move on, ya susah bangkit kembali, dan sebagainya. Ingat, keberhasilan atau pencapaian seseorang tidak hanya diukur dari hasil yang didapatkannya, prestasinya, karirnya, kekayaannya, tetapi terutama justru dari upayanya yang tak kenal menyerah dan melakukannya dengan benar. Kesediaannya untuk bangkit dari kegagalan dan memperbaiki diri untuk melakukannya dengan lebih baik. Yang jelas, hidup kita belum berakhir dengan berakhirnya tahun 2023. Waktu masih terus berjalan dan hidup kita harus tetap berlanjut. Selama kita tidak menyerah, tetap mau berproses dengan baik, berjuang dan bekerja keras, membenahi diri kalau ada yang tidak benar pada diri kita, maka kita akan bisa menjadi lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Yang penting, apapun dan bagaimanapun kehidupan kita di tahun 2023 ini,
kita sudah dihantar oleh Tuhan sampai ke titik ini. Dan itu baik, patut kita syukuri. Dan selama nafas masih diberikan kepada kita, itu berarti kesempatan masih ada untuk menjadikan hidup kita hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini, bahkan hari-hari ke depan lebih baik dari hari-hari yang sudah kita jalani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah disertai dan dihantar sampai di titik ini. Hari ini, 2 hari menjelang berakhirnya tahun 2023. Banyak hal sudah kami jalani dan lampaui dan kami bisa. Itu semua tentu karena Tuhan, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk dapat menjalani setiap proses dalam kehidupan yang masih akan terus berjalan ini. Kami akan terus berusaha menjalaninya dengan berjuang, bekerja keras, tekun, melakukannya dengan cara yang lurus dan hati yang bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas dan melakukan yang terbaik di akhir tahun 2023 ini. Dan selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati.